Kementerian Intelijen Iran ini mengklasifikasikan informasi dan dokumen strategis serta sensitif yang mana mereka akhirnya membagikan sudah membidik situs nuklir dan ilmuwan rezim Israel. Sebuah program yang ditayangkan oleh televisi nasional Iran ini membuka fakta tersebut yang menampilkan Menteri Intelijen Iran yaitu Esmail Hatib ini mengungkapkan data dan dokumen sensitif yang diperolehnya dari pasukan intelijen Iran mengenai situs nuklir dan ilmu pengetahuan atau situs-situs strategis serta sensitif milik Israel. Menurut laporan TV Iran ini, meskipun operasi untuk melakukan atau memperoleh dokumen-dokumen tersebut telah dilakukan beberapa waktu silam, tapi volume dokumen yang diterima ini sangat besar, Tribuners, dan kemudian mengungkapkan begitu ya, banyak titik-titik vital yang tersebar di seluruh Iran, di seluruh Israel maksudnya, Tribuners. Hal ini juga menjadi alasan bahwa memang Iran sampai sekarang masih bersiaga begitu ya untuk menghadapi potensi-potensi akan adanya serangan yang dilakukan kembali oleh Iran, oleh Israel, Tribunars. Kepada TV nasional Iran, Menteri Intelijen tersebut juga mengatakan bahwa keberhasilan memperoleh data intelijen ini sekaligus mengungkap fakta begitu ya, banyaknya situs-situs yang nantinya berpotensi untuk diserang oleh Iran dalam serangan lanjutan ketika Israel juga melancarkan serangan tersebut. Dokumen-dokumen ini juga berisi daftar nama peneliti, ilmuwan, dan manajer senior proyek senjata yang dibuat begitu ya oleh Israel dan sekaligus menjadi langkah bahwa ditemukan juga bahwa ada ilmuwan Amerika Serikat bahkan Eropa yang juga mengerjakan proyek-proyek terkait beserta alamat fasilitas, perusahaan, serta kolaborator mereka. Total dilaporkan dalam dokumen yang berhasil dibidik tersebut, Tribuners, ada 189 pakar nuklir dan militer Israel begitu ya yang berhasil diidentifikasi. Kementerian Intelijen ini juga menayangkan beberapa video situs nuklir dan pakar militer Israel serta Direktur Jenderal Rafael Grossi yang dituduh Iran atas agresi baru-baru ini terhadap fasilitas nuklirnya. Dia juga mengatakan bahwa ada dua motivasi utama untuk melakukan serangan begitu, Tribuners, setelah adanya gempuran yang dilakukan oleh Israel pada Juni lalu yang juga menewaskan sejumlah ilmuwan nuklir dari Teheran. Untuk memastikan keamanan warganya yang ikut dalam rombongan armada global Sumut, Menteri Pertahanan Guido Crosetto, Tribuners, memastikan bahwa Italia resmi mengirimkan dua kapal pembantu yang merupakan kapal fregat Fasan yang kemudian berlayar, Tribuners, ke utara Kreta dan mencapai daerah di mana armada Sumut Global ini sedang berlayar untuk membawa sejumlah bantuan yang akan menuju jalur Gaza yang saat ini diblokade oleh Israel. Dari laporan media Italia, fregat Fasan ini dijuluki pembunuh drone dan didedikasikan untuk pahlawan Treviso pada Perang Dunia Pertama. Kapal kelas Bergamini pertama ini berspesialisasi dalam peperangan anti kapal selam yang dilengkapi rudal, torpedo, anti kapal selam, meriam, senapan mesin Tribuners, peluncur roket, serta generator gelombang elektromagnetik yang juga bisa mengalihkan drone. Kemampuan ini cukup penting dalam pengawalan armada Sumut, pasalnya serangan terhadap kapal-kapal dalam flotila ini selama ini memang dilakukan Tribuners oleh sejumlah pesawat tanpa awak atau drone. Kapal ini juga kemudian beroperasi untuk nantinya bersama-sama begitu ya dalam perjalanan menuju ke jalur Gaza. Tidak hanya satu armada Tribuners bahwa Italia juga mengumumkan telah mengirimkan kapal lain yaitu Alpino F594 untuk mendukung armada Sumut. Ini adalah fregat anti kapal selam yang dinamai untuk menghormati Korps Tentara Alpin dan nilai-nilai bersama antara para pelaut serta pasukan Alpin. Kapal ini cukup besar meskipun awaknya relatif sedikit yaitu kurang lebih 150 sampai 170 pelaut.
Tribuners. Kapal ini juga kemudian diterjunkan begitu ya untuk membantu kapal atau armada untuk membawa bantuan Tribuners ke jalur Gaza. Presiden Palestina Mahmud Abbas ini menegaskan kalau kelompok Hamas tidak mewakili rakyat Palestina maupun perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Palestina dalam pidatonya di sambungan video dalam sidang umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Presiden Palestina ini juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa terbang langsung ke New York, Amerika Serikat, karena delegasi Palestina ditolak visanya oleh pemerintahan Donald Trump. Pidato Abbas ini menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam forum internasional tersebut, seiring meningkatnya desakan dunia agar diakuinya Palestina merdeka. Dalam pidatonya, Abbas ini menyinggung serangan Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober lalu, Tribuners, yang mana menurutnya tindakan ini justru merugikan para pejuang rakyat Palestina. Abbas juga menegaskan bahwa jalur Gaza tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina. Karena itu ia menyatakan otoritas Palestina siap memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan juga keamanan di jalur Gaza. Dalam pernyataannya pula, Tribuners, Abbas ini juga mengatakan dan juga menegaskan begitu ya, bahwa memang Hamas ini tidak ada kaitannya dengan Palestina dalam serangan yang kemudian dilakukan. Dalam statementnya di sidang PBB ini, Tribuners, Abbas ini juga menegaskan bahwa Gaza tidak boleh dipisahkan begitu ya dari Palestina. Ia menolak keras rencana Israel untuk mengusir warga Gaza dan memperluas permukiman ilegal di tepi barat. Abbas juga mengatakan pihaknya siap menjalankan tanggung jawab pemerintahan di Gaza melalui komite administratif sementara yang kemudian akan disatukan dengan tepi barat melalui dukungan internasional, Tribuners. Tidak bisa datang secara langsung begitu ya, tapi hal ini juga menjadi salah satu suara positif yang kemudian disampaikan oleh Presiden Palestina atas situasi yang saat ini terjadi di jalur Gaza. Presiden Prabowo Subianto menggaungkan two-state solution untuk mengakhiri perang Israel-Palestina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di sidang umum PBB pada Selasa 23 September lalu. Prabowo mengatakan jika Israel mengakui Palestina, maka dunia juga harus menghormati hak Israel untuk hidup dalam keamanan. Rupanya pernyataan itu menjadi buah bibir dari Israel, termasuk menjadi pembicaraan media setempat seperti artikel yang tayang di The Times of Israel pada Kamis 25 September. Pejabat-pejabat Israel pun mengaku terkejut dengan pernyataan Prabowo itu. Lebih lanjut, media Israel juga menyoroti salam penutup Prabowo dalam pidatonya. The Times of Israel menyoroti saat Prabowo mengucapkan shalom sebagai penutup. Media Israel menyoroti posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tapi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Terlebih penduduk Indonesia yang gencar menentang tindakan Israel terhadap penduduk di jalur Gaza. Sementara kata shalom merupakan bahasa Ibrani yang digunakan orang Yahudi. Selain The Times of Israel, media The Jerusalem Post juga menyoroti pernyataan Prabowo soal Indonesia akan mengakui Israel ketika Israel mengakui Palestina. Menurut media ini, Prabowo ingin mendamaikan dan menjamin kemerdekaan Palestina. Terlebih Prabowo berjanji mengirimkan 20.000 tentara ke Gaza sebagai pasukan penjaga perdamaian. Diketahui dalam pidatonya Prabowo siap mengerahkan prajurit ke sejumlah wilayah konflik. Tak hanya ke Gaza, Prabowo juga akan mengirimkan pasukan ke Ukraina, Sudan, dan kawasan lain.